وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kembali memahamkan pada jemaah sekalian bahwa pelaksanaan sholat enam lewat 30 tentu masih ada waktu kepada jemaah yang masih ada di rumah melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kabiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri rahimahullah. Hari ini umat Islam seluruh dunia berbondong-bondong bersama hadir di rumah Allah, di lapangan, di mushola, di masjid. Saya mengagungkan asma Allah, sama-sama merasakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Kita jamaah bersama-sama dengan pengurus insya Allah akan melakukan bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hari ini di tempat ini setahun yang lalu kita sama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pertemukan kembali Ramadan dan Syawal tahun depan. Andai Engkau menetapkan sholat Idul Fitri hari itu sebagai sholat Idul Fitri yang terakhir bagi kehidupan kita, jadikanlah Ramadan sholat Idul Fitri hari ini merupakan sholat Idul Fitri yang terbaik. Begitu pula sebaliknya, manakala Idul Fitri tahun depan kami tidak dipertemukan lagi, Engkau telah memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawa kami, cabutkanlah nyawa kami dalam keadaan beribadah, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat bersyukur, sehingga di akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang khusnul. Tidak terasa hari ini setahun yang lalu doa-doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sama sekalian, sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, mengingat pelaksanaan sholat semacam ini hanya dilakukan 2 kali dalam setahun, tidak berlebihan, kiranya sebatas mengingatkan kembali kepada jemaah sekalian bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini terdiri dari 2 rakaat. Setelah sama-sama kita membaca niat, boleh dilafazkan atau dalam hati, Sholli sunnatan min fitri rohani ada al-makmuma lillahi ta'ala, atau bismillah niat kami sholat Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah. Kemudian kita membaca takbiratul ihram, doa iftitah, dan pada rakaat pertama didahului dengan 7 kali takbir. Di antara takbir pertama dan kedua dianjurkan untuk membaca tasbih atau kalimat thayyibah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian imam kita akan membaca Fatihah dan surat-surat. Panjang pendeknya surat ini tentu kebijakan ada pada imam. Kemudian setelah itu lanjut dengan rakaat kedua yang sebelumnya didahului dengan 5 kali takbir. Setelah itu jamaah sekalian kiranya bertindak di dalam tempat, karena kita akan sama-sama mendengarkan khutbah hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sultan Al-Said dengan tema fadilahnya ibadah atau orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu kita dianjurkan bersaling doa mendoakan kebaikan kita bersama. Kita bersalam-salaman untuk saling meminta dan memberi maaf yang pada kita. Tidak lupa jamaah sekalian persiapan infak terbaiknya, karena insya Allah infak sholat kita ini akan kita investasikan, kita gabungkan untuk menambah sisa dana dalam pembangunan renovasi security yang sudah direncanakan oleh pengurus. Kita lihat dengan mata kepala kita bersama-sama
sarana atap PPD sudah terobos di sana sini, sehingga tukang yang akan menurunkan genteng itu tidak naik karena kondisi atap yang sudah terobos. Tentu dengan sarana prasarana yang ada, transportasi komunikasi yang ada di tengah kota ini, rasanya sangat menyedihkan dengan kondisi bangunan PPD yang ada di tempat kita. Di sana pula di Genteng putra putri kita, calon-calon pemimpin kita, calon gadis kita yang akan menggantikan ulama-ulama, meneruskan menyampaikan hal-hal yang baik kepada kita terus. Untuk itu sekali lagi pada sekalian, mari kita persiapkan infak terbaiknya. Mumpung kesempatan masih ada pada kita, mumpung rezeki masih ada pada kita, mumpung umur masih ada pada kita semua. Karena tidak tahu apakah esok pagi kita semua masih sanggup menghirup udara segar, memandangi pancaran sinar matahari yang terbit dari bumi timur, atau bahkan memandang warna-warni bunga yang ada di sekitar kita. Subhanallah, semuanya itu ada di tangan Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang masih ada pada kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersedekah, untuk menginfakkan sebagian harta kita demi kelanjutan pembangunan sarana beribadah, sarana pendidikan, dan sarana pendidikan. Sekilas informasi dana pembangunan PPD yang sudah terkumpul dilaporkan pada awal Ramadan bulan kemarin menunjukkan saldo awal 55 juta rupiah. Kemudian penerimaan dalam satu bulan ini baik melalui kotak surat infak PPD maupun kegiatan Ramadan terkumpul 55 juta. Kami ulangi, terkumpul 46 juta rupiah, sehingga sampai dengan saat ini modal utama pembangunan renovasi PPD kita sebesar 99.530.000 rupiah. Dari jumlah tersebut telah diberangkatkan untuk pembelian genteng merupakan sepertiga dari kebutuhan total sebanyak 46 juta rupiah, sehingga saldo untuk persiapan pelaksanaan pembangunan PPD ini sampai hari ini 53.530.000 rupiah. Kami sampaikan jazakumullahu khairan katsir kepada saudara-saudara kami yang telah menuliskan badan data yang bersama-sama kita. Kemudian diinformasikan pula bahwa baru saja kami menerima infak untuk keperluan yang sama, yakni pembangunan PPD sebesar 1 juta rupiah, katanya dari keluarga Bapak Hasim bin Sulaiman dengan gedung raya yang mahalnya untuk almarhum Bapak Hasim bin Sulaiman. Jazakumullahu khairan katsir. Dilaporkan pula bahwa dalam kegiatan Ramadan ini sambil sampai dengan akhir Ramadan menunjukkan jumlah 11.434.000 rupiah. Demikian jamaah sekalian, dan sebelum sama-sama kita memulai sholat Idul Fitri tahun ini, akan kita dengarkan maklumat beberapa kebijakan dari Ketua IKN, terutama akan melaporkan kegiatan Ramadan ketika iftar jamaah menerima data kita berikut penyalurnya dan pembangunan
lagi cuma saya setelah sholat nanti untuk tidak meninggalkan tempat sama-sama kita menjalankan khutbah yang akan disampaikan oleh khotib kita. Kemudian sholat itu kita tempat kita Ustaz Abdul Aziz Al-Hafiz kepada Bapak Bupati Hidayat untuk menyampaikan beberapa maklumat agar Bapak Ibu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mantan muslimin muslimat rahimahumullah. Ini merupakan barokah dan suci Ramadan, mana hari ini kita saling lembut hati, lebih sensitif, mudah tertipu. Itu dana kita pun akan jaga tetap perilaku yang baik. Tentunya secara emosional kita akan memantau. Demikian kiranya yang kita merasakan setelah berpuasa kemarin sebulan Ramadan dan di dalam bulan Syawal nanti ada nuansa yang layaknya sebagaimana bagi yang dilahirkan. Pengalaman spiritual selama bulan suci Ramadan melalui berpuasa di siang hari, kegiatan sholat lain malam hari, memperbanyak baca Al-Quran dan zikir ini, muhasabah dan ditutup dengan kegiatan diskusi jiwa dan diskusi akal melalui aktivitas dan amal. Semoga ini menjadi bekal kehidupan di bulan-bulan berikutnya. Semoga kegiatan Ramadan dengan rukun syaratnya kita jalankan menjadi memori yang positif dalam hidup kita. Menjadi pengalaman spiritual ibadah di dalam bulan Ramadan ini tidak dilarang aktif. Manakala kita akan berbuat yang baik, kita selalu akan diingatkan. Bukankah para akhir dari ibadah sholat Ramadan adalah penelitian dan takwa. Dua dari takwa adalah amal soleh. Jemaah Allah, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih pada keluarga yang penyelenggara menghadiri ini dan juga segera pengurus yang rela tidak berbuka puasa bersama keluarga di rumah lebih memilih mendedikasikan dirinya mengurus hasil muslim terus selama 29 hari. Terima kasih kepada Bapak RW dan RT wilayah 04 yang senantiasa mengambil peran, mengambil bagian, memberikan atau menyediakan makanan takjil secara reguler terjadwal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29. Terima kasih kepada warga sekitar, karena Allah Amin, pedagang sekitar yang tidak terdaftar maupun secara rutin memberikan dan memberikan kepada takjil setiap hari secara rutin bagi pengurus musafir yang datang ke masjid. Setiap harinya kurang lebih 150 sampai 200 orang. Terima kasih juga kepada beberapa organisasi pemerintah, para lembaga dan juga telah menjadi sponsor membagikan sebagian produknya untuk hadir bersama dalam kegiatan merayakan atau mensemangatkan bersama. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada pengurus atau kepada semua relawan. Saya mendoakan dengan tulus. Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal kebaikan dan Allah memberikan balasan pahala dan kebaikan untuk banyak
serta berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kalau pribadi dari yang ini saya selalu pribadi atas nama pengurus DKM Muslim Madrid dengan sepenuh hati mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam berpikir aksi, berpikir kata dan juga ada perbuatan kami yang kurang berkenan. Ada dimaafkan, mohon dimaafkan. Begitu juga dalam hal pelayanan dan penggunaan sarana dan ibadah yang kurang nyaman, kurang aman dan tidak berkenan. Mohon dimaklumi. Kami selalu senantiasa berusaha untuk memastikan segala kegiatan terkait dengan bulan Ramadan. Sholat rawatib, sholat tarawih dan witir serta kegiatan itikaf satu hari terakhir. Kami berwajib kepada Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan jalan pahala yang bersama dan amal yang baik kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan rencana relokasi kegiatan pembangunan yang terjadi yang banyak yang belum dan kondisi yang memprihatinkan. Pengurus memiliki sekaligus mohon para seluruh terlalu banyak nanti kami akan mengerjakan pembangunan tersebut yang saat ini sudah kurang lebih 50% dananya yang terkumpul. Dan kami sampaikan kepada Pak kawan selama ini durasi dari orang sekalian diperuntukkan khusus untuk kegiatan pembangunan PPI tersebut sebesar 44.230.000 dan juga memasukkan dari awal sampai dengan akhir Ramadan sebesar 99.530.000. Sementara tadi sudah dibelanjakan sampai dengan musim sebesar 53.530.000 rupiah. Sementara total yang dibutuhkan adalah lebih 160 juta rupiah atau volume 530 meter. Jadi jamaah sekalian masih punya kesempatan yang kurang lebih setengahnya dari rencana tersebut atau lebih 250 meter yang akan dibutuhkan untuk bangunan tersebut. Sementara kami adalah sebagai yang lebih dalam 10 rupiah. Namun demikian, berapapun dana yang jamaah sekalian menyumbangkan kepada kami setelah biaya operasional meningkat pembangunan tersebut yang menjadi prioritas karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan bahaya jika dipakai untuk aktivitas. Oleh itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan, kita jadikan sebagai tempat kita sebagai amal jariah yang insya Allah selalu menjadi tersebut bermanfaat dan kita tidak akan mendapat manfaat alam kebaikan. Apalagi bisa digunakan untuk belajar rezeki, untuk belajar Al-Quran, insya Allah guru kalimat yang diajarkan kita akan dalam alam. Berikut saya akan sampaikan terkait dengan pelajaran kita dengan kita berada. Alhamdulillah, baik dirasakan kita sudah menerima keseluruhan dan menjalankan semua pelajarannya. Penerimaan berupa zakat beras sebanyak 630 kg atau 639 dan uang sebesar 41.809.800 rupiah. Zakat mal sebesar 13.615.000 rupiah. Infak sebesar 9.018.200 rupiah. Alhamdulillah kami sudah menyalurkan setiap hari pada pukul 5 pada bagian yang sudah dilaksanakan yang sudah berangkat ke panitia zakat di Muslim Madrid. Mudah-mudahan kami panitia sudah dapat menyalurkan kemaslahatan dan keadilan sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh masing-masing nanti di wilayah Madrid. Tentunya sebagai zakat fitrah pembersih jiwa dan dalam hal pembersih akal. Mudah-mudahan di hari yang ini juga secara jiwa maupun akal kita sudah bersih dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbagi yang dalam Al-Quran. Semoga mudah-mudahan rezeki yang telah dilakukan telah dinaikkan secara kifatnya. Maka insyaallah zakat tersebut sebagai pencuci jiwa dan juga diberikan zakat malnya sebagai pembersih harta.
Yang harta kita yang dimiliki saat ini menjadi barokah di dalam harta yang barokah akan membawa ketenangan jiwa. Salah satu dari ciri keberkahan adalah untuk membawa kebaikan. Dia menjadi berharap bagi Tuhannya untuk berbuat kebaikan. Jangan lupa selalu berkata dan berkata ini. Kemudian kepada penyelenggara sholat pada hari ini kita mohonkan untuk imam dan khatib agar dilaksanakan dan menyampaikan. Dan apabila suasana di luar sana dalam kondisi cerah, tidak panas dan perlu tidak hujan. Mudah-mudahan ini bisa dapat menikmatinya dapat mengikuti yang khusyuk dan istiqamah. Dengan itu kepada Ustaz Al-Barom, Muhammad Subhan dan Sari, kita beri segala yang banyak dan berbahagia. Dan juga dalam hal ini mohon diikuti dengan beberapa mereka. Untuk banyak penyelenggara ini selalu saya ingin menyampaikan kepada Mas Anja agar tertib dulu dan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mohon kepada Mas Anja alat komunikasi untuk senantiasa dimaafkan sebentar. Manakala lupa memaafkan dan ketika dalam sholat alat berbunyi atau HP itu berdering, mohon dimatikan dan dibiarkan saja. Keberadaan atau biarkan HP itu bukan orang terganggu, apalagi berdiri dan imam atau itu. Kepada anak-anak yang ada di belakang sana, mohon nanti ketika HP itu sudah berada di atas mimbar, agar sejenak diam. Kepada yang dewasa mohon sadarkan anak kita ambil sana, karena suaranya itu sudah sampai keempat bisa berguna. Demikian hal-hal yang terkait dengan tuntutan hari ini kita dapat sampaikan. Mohon kiranya untuk selanjutnya kita dapat menjalankan penyelenggaraan sholat Idul Fitri dengan baik, tapi turun dan teratur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari yang saya kita ini untuk melakukan Islam itu yang di nomor beberapa lulus pada keadaan yang kita informasikan kita informasikan dari zaman yang di belakang tentang kesemuanya perjalanan sholat kita ini. Sama saja tentu parameter keberhasilan doa-doa yang akan kita panjatkan nanti tidak bisa diukur dengan seberapa besar nikmat yang kita terima. Namun sejauh mana kita sanggup mensyukuri nikmat-nikmat itu. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. Langsung. Masih Bu. Serius ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسم أقوم الطرق للسعادة وبين أن يد الله على الجماعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib ingin berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada segenap jamaah sekalian pada umumnya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sudah hal yang biasa di setiap hati seorang muslim pasti berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para sahabat Nabi dulu kalau di bulan
Ramadan. Kalau bulan Ramadan sudah selesai, masuk di bulan Syawal dan saling bertemu, mereka saling mendoakan dengan mengatakan taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah dariku dan dari kalian semuanya. Karena memang umumnya kita setiap kita pasti berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pula di antara kita kadang yang bertanya-tanya sebagai bahan muhasabah kita, adakah amal ibadah saya, amal ibadah kita wabil khusus selama bulan Ramadan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang pertanyaan ini tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah saja. Dan bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada satu kaidah yang mengatakan bahwa likulli syai'in alamah. Segala sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Maka sekalipun kita tidak tahu hakikat amal kita diterima atau tidak, namun kita insya Allah tahu tanda-tandanya dari para ulama yang memberitahu kita. Di antara ulama yang memberitahu kita tentang tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah itu adalah seseorang yang bergelar turjumanul Quran, Al-Quran berjalan. Beliau adalah sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pernyataan beliau ini dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Apa kata beliau? Orang kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5 tandanya. Nah, semoga 5 ini nanti jadi bahan muhasabah kita. Adakah 5 tanda itu ada pada diri kita? Kalau ada, tolong jangan GR. Tapi bersyukurlah kepada Allah karena itu baru tanda-tanda saja. Dan kalau misalnya 5-5-nya kok tidak ada pada diri kita, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena upaya perbaikan diri tidak pernah Allah tutup kecuali matahari terbit dari barat atau nyawa sampai di kerongkongan. Selama satu di antara 2 hal itu belum terjadi, jangan berkecil hati. Upaya perbaikan diri tidak pernah Allah tutup. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah yang pertama adalah adanya nurun fil qalbi. Adanya cahaya di dalam hati. Pertanyaannya, dari mana kita tahu hati kita bercahaya? Kalau cahaya matahari kita tahulah. Cahaya bohlam kita tahu. Pertanyaannya, dari mana kita tahu hati kita bercahaya? Maka nanti dicermatilah. Mari kita cermati salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 7. Apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian, akan tetapi Allah buat kalian cinta pada keimanan dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Ada kata-kata wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman karena adanya cahaya ilahi dalam hati kita. Indahnya iman dikenal pula dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Indahnya iman ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda yang paling sederhana kalau hati kita bercahaya dengan cahaya ilahi adalah ibadah terasa nikmat. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Biasanya seseorang itu ketika punya kesadaran mengamalkan agamanya, kesadaran yang pertama muncul adalah kesadaran taklif, beban. Saya harus melaksanakan ini, saya tidak boleh melaksanakan ini. Biasanya pula orang kalau merasakan agama itu sebagai beban, biasanya ketaatannya masih belum terasa nikmat. Kenapa? Karena yang dia rasakan baru saya harus ini, saya tidak boleh begini, dan begitu seterusnya. Tapi sudah bagus sadar daripada yang tidak sadar. Nah, namun
Kalau kita mau terus belajar, terus bermujahadah, insya Allah kita akan diberi oleh Allah kesadaran yang kedua, yaitu kesadaran tahaqquqi, di mana kita mulai mengerti hakikat dari ketaatan itu sendiri, di mana kita mulai paham, oh ternyata kalau kita taat, ketaatan itu manfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat jahat atau maksiat, ternyata maksiat itu bahayanya juga kembali pada diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain dan aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga kembali pada dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Maka disinilah kita mulai paham, oh ternyata kita ini bukan cuma wajib sholat 5 waktu, kita ini butuh sholat 5 waktu itu. Karena semua akan kembali pada diri kita sendiri. Oh ternyata saya bukan cuma wajib zakat, tapi saya ini butuh mengeluarkan zakat. Saya butuh membayar zakat. Oh ternyata saya bukan hanya harus jujur, tapi saya butuh berlaku jujur, amanah, tidak khianat, tidak bohong. Disitulah kita biasanya ibadah mulai terasa nikmat, sholat mulai terasa nikmat, baca Al-Quran mulai terasa nikmat, zikir mulai terasa nikmat. Kenapa? Karena kita merasa butuh. Karena kita sadar bahwa semua itu kembali pada diri kita sendiri. Apalagi kalau kita, dan semoga kita dianugerahi oleh Allah kesadaran yang ketiga, yaitu kesadaran mahabbah, kesadaran cinta. Sebagaimana Allah katakan tadi di surah Al-Hujurat 7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dan Allah lah yang buat kalian cinta pada keimanan itu. Maka ibadah akan pasti akan terasa lebih nikmat kembali. Dan semoga Allah nugerahi kita semua rasa cinta itu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan cinta kepada sesama kita. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tanda kalau amal itu diterima oleh Allah yang kedua adalah adanya dhiyaun fil wajhi, air mukanya cerah. Cerahnya air muka tentu tidak merubah sketsa wajah. Ya wajah kita kayak gini aja udah. Tidak merubah warna kulit, tidak menghilangkan keriput, tapi tidak tahu kenapa lebih enak dilihat mata. Lebih enak dilihat hati. Pancaran sinar di wajah itu karena pancaran sinar yang ada di cahaya di dalam hati. Sebagaimana Allah mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi di surah Al-Fat ayat 29. Apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka para sahabat Nabi itu bekas sujud. Panjenengan kalau buka tafsirnya, itu tafsirnya diantaranya adalah nanti di akhirat wajah mereka bercahaya. Semoga kita terusnya bercahaya itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Kalau di dunia, ciri wajah para sahabat Nabi itu apa? Ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang di antara mereka. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Maka hati-hati kalau selepas Ramadan ini kok tatapan mata kita ke orang lain kok penuh kebencian dan merendahkan orang lain. Kalau wajah kita kemudian menampakkan sulit diajak bersaudara. Kalau kemudian tutur kata kita penuh dengan caci makian. Nauzubillah, jangan-jangan kita ini masih jauh dari tanda-tanda diterimanya amal. Karena harusnya kalau amal kita diterima oleh Allah, sebagaimana yang Allah gambarkan tentang wajah para sahabat Nabi, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan tidak usah lihat wajah orang lain, lihat wajahnya masing-masing saja. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah,
Tanda yang ketiga kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya quwwatun fil badan. Badannya akan menguat untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima itu ngecas iman. Iman yang menguatkan badan untuk taat. Jadi diajak taat badan itu enteng. Kalau selepas Ramadan nanti badan kita diajak taat enteng dan mudah, maka bersyukurlah pada Allah. Semoga itu pertanda kalau itu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan antara lain tentang keadaan orang yang beriman dengan iman yang baik itu di surah Al-Hujurat ayat 15 antara lain. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, dengan berjuang, bersungguh-sungguh dengan harta dan diri mereka. Di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kalau iman kita bagus menurut ayat ini, kita akan buktikan dengan kesungguhan kita dalam berjuang di jalan Allah, mendekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan harta dan diri kita. Kalau bahasa sederhananya, jangan cuman uangnya sampai masjid, orangnya usahakan juga sampai masjid. Syukur-syukur jadi pengurus masjid. Jangan cuman uangnya masuk kas majelis taklim, orangnya harus duduk di majelis taklim juga. Jadi jangan cuman orangnya, jangan cuman uangnya yang sampai di majelis kas majelis taklim, tapi orangnya duduk di majelis taklim. Syukur-syukur jadi penggiat-penggiat dakwah Islam. Maka kalau selama ini kita sudah seperti itu, selama ini kita sudah berusaha membuktikan dengan kesungguhan kita mendekat kepada Allah, berjuang jalan Allah. Semoga itu termasuk tanda kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selepas Ramadan kok tambah mewales, diajak ke masjid mewales, diajak istiqomah perjuangan jalan Allah mewales. Kalau mewales ya. Naudzubillah, jangan kita ini masih jauh dari tanda diterimanya amal. Naudzubillahi min syarri dzalik. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tanda amal yang keempat adalah adanya mahabbatun lil khalqi atau mahabbatun indal khalqi. Ada dua riwayat. Yang pertama mahabbatun lil khalqi, lebih mudah mencintai sesama. Allah Ta'ala berfirman di surah Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dengan baik dan benar dan beramal saleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuk mereka rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Maka kalau kita merujuk pada ayat ini, kata para ulama, kalau iman kita benar, amal soleh kita benar, harusnya di hati kita Allah letakkan rasa cinta itu, cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama. Maka pertanyaannya, selepas Ramadan ini hati kita lebih mudah mencintai atau lebih mudah membenci? Lebih mudah menyayangi atau lebih mudah mendengki? Lebih mudah memaafkan atau lebih mudah mendendam? Itu pertanyaannya. Kalau hati kita, dan semoga hati kita mudah mencintai, mudah menyayangi, mudah memaafkan, bersyukurlah kepada Allah. Semoga itu pertanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi kalau selepas Ramadan kok lebih mudah membenci, lebih mudah mendengki, lebih mudah mendendam, sulit memaafkan pakai dal, maka itu pertanda bahwa kita mungkin masih jauh dari tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir,
Kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya jalbur rizki, menarik rizki. Menarik rizki itu maksudnya sebagaimana Allah bilang tadi di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Mungkin orang melihat dia tampak kurang, tapi insya Allah tidak akan kekurangan. Mungkin orang yang bertakwa itu tampak kurang, tapi insya Allah tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya saya bisa berdoa semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبل الله منا ومنكم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.